Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalidah Abdillah dari kelas KPIB. Saya akan menjawab pertanyaan dari bab 5. Yang pertama, komunikasi memegang peran penting bagi organisasi, yaitu mempunyai fungsi sebagai unsur pengikat berbagai bagian yang saling bergantung dari sistem organisasi. Tanpa komunikasi itu tidak akan terorganisir dan dianggap sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi. Soal yang kedua, yang dimaksud itu komunikasi efektif bermaksud agar pesan dapat disampaikan secara efisien dan dipahami tanpa ambiguitas, kayak gitu. Singkat, maksudnya itu fokus pada apa yang perlu diketahui oleh audiens, hindari informasi yang tidak perlu tahu, kayak gitu. Jelas itu maksudnya memastikan tidak ada kesalahpahaman. Informasi yang tidak jelas dapat mengakibatkan kebingungan atau kegagalan dalam tujuan. Sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Soal yang ketiga, jaringan komunikasi dalam organisasi adalah sistem atau alur yang terdiri dari elemen individu atau kelompok yang saling berhubungan untuk bertukar informasi. Pertama itu jaringan rantai komunikasi mengalir secara berurutan. Yang kedua, jaringan roda atau wheel network, yaitu semua komunikasi berpusat pada satu individu sentral. Yang ketiga, jaringan semua saluran atau channel network, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi secara bebas dengan anggota lainnya. Yang nomor 4, yang pertama aspek arah aliran dari tingkat manajemen atas ke tingkat bawah. Yang itu yang downward. Yang upward itu communication dari tingkat bawah ke tingkat atas, seperti itu. Terus tujuan umum itu memberikan downwardnya itu memberikan instruksi kebijakan, arahan kerja. Kalau upward itu memberikan umpan balik. Contoh yang downward itu pengumuman kebijakan perusahaan. Terus yang upward itu laporan seperti penjualan, kotak saran, seperti itu. Faktor-faktornya yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, kepercayaan, saluran komunikasi yang tersedia. Nomor 5 yaitu yang pertama komunikasi formal dan informal. Formal itu mengikuti garis wewenang dan struktur organisasi yang resmi. Contoh, manajer mengirim email resmi berisi jadwal rapat tim. Terus informal yaitu hubungan sosial tidak mengikuti struktur formal. Contoh, karyawan mengobrol liburan saat makan siang. Yang B, komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Contohnya presentasi lisan di depan klien, gitu. Terus non-verbal, komunikasi tanpa kata-kata menggunakan bahasa tubuh. Contoh, seorang manajer mengangguk setuju saat mendengar ide karyawan. Yang C, komunikasi internal dan eksternal. Internal itu terjadi di dalam organisasi. Contoh, rapat koordinasi antar
OSIM dan pramuka. Eksternal, komunikasi antara organisasi dan pihak luar, contoh konferensi, siaran iklan di TV, seperti itu. Terus yang D, komunikasi horizontal dan vertikal. Horizontal terjadi antara individu atau kelompok pada tingkat hierarki yang sama. Contohnya, dua manajer departemen yang berbeda berdiskusi untuk menyelaraskan proyek bersama. Kalau vertikal itu aliran informasi baik ke atas maupun ke bawah dalam struktur hierarki. Contoh, CEO mengeluarkan perintah kepada manajer atau karyawan memberikan laporan kepada supervisor. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.